Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya cintai sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Untuk kali ini kita masuk ke video 86, masih akan membahas terkait dengan tidak melaporkan atau memberitahukan adanya orang yang hendak melakukan tindak pidana. Kalau kemarin di video yang ke-85 ini paragraf satunya tidak melaporkan adanya permufakatan jahat. Nah, saat ini kita masuk ke paragraf kedua, yaitu permufakatan jahat. Kalau yang paragraf 1 yang pasal 253, kalau ini tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang adanya orang yang berencana melakukan tindak pidana. Kalau kemarin permufakatan, kalau ini adalah perencanaan. Lanjut ke pasal 254 KUHP baru ayat 1. Setiap orang yang mengetahui adanya orang yang berniat melakukan (2) A. Salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 191 sampai dengan pasal 198, yaitu tentang makar dan terkait pertahanan negara. Lanjut pasal 200, yaitu membahayakan kenetralan negara. Pasal 202, yaitu memasuki wilayah pertahanan negara. Pasal 205, yaitu terkait memberitahukan peta bumi atau gambar rahasia. Pasal 206, yaitu memberikan peta bumi atau gambar rahasia kepada yang tidak berhak. Atau pasal 208, yaitu mempelajari peta bumi dan gambar rahasia. Pasal 211 sampai dengan pasal 217, yaitu menjadi tentara musuh atau membantu musuh. Ini yang A. Ini kalau yang tahu perencanaan ini dihukum sesuai pasal 254 KUHP baru. B. Disersi pada waktu perang atau pengkhianatan tentara. Atau huruf C, tindak pidana pembunuhan berencana, penculikan, perkosaan, atau salah satu tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, barang, dan lingkungan hidup yang berakibat membahayakan nyawa orang. Tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang atau kepada orang yang terancam padahal masih ada waktu untuk mencegah melakukannya tindak pidana tersebut. Jika tindak pidana tersebut terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Oke, kita bahas. Jadi misalnya tahu ada orang yang sedang merencanakan atau beberapa orang merencanakan pembunuhan berencana. Kok tidak ngomong, tidak menginformasikan. Tahu ada orang yang akan sedang merencanakan penculikan, kok tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang. Tahu ada kelompok orang atau orang yang sedang merencanakan pemerkosaan, sedang merencanakan tindak pidana yang terkait dengan keamanan umum yang akan membahayakan bagi kesehatan orang atau orang banyak. Contoh, meracun sumur. Akan merencanakan meracun sumur, padahal sumur itu digunakan oleh orang banyak. Atau meracun pipa PDAM, dikasih racun biar nanti orang banyak keracunan, kan membahayakan kesehatan ini kan. Dia tahu orang atau beberapa orang
ini sedang merencanakan kok tidak memberitahukan, padahal masih ada waktu untuk memberitahukan sampai nanti terjadinya tindak pidana, misalnya ada selang 2 jam atau 1 jam, itu kan sudah sangat, apalagi zaman sekarang pakai telepon sudah bisa menghubungi kan, yang membahayakan kesehatan, membahayakan barang atau lingkungan hidup, atau yang terlebih berakibat membahayakan nyawa orang kok tidak memberitahukan. Nah, itu yang diancam pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana paling banyak kategori 2. Yang paling penting di sini adalah dia tahu ada orang yang akan merencanakan tindak pidana yang saya sebutkan tadi sesuai pasal 254, dan dari orang ini tahu sampai pelaksanaan tindak pidana ini masih ada waktu. Nah, ini tidak dibatasi berapa lamanya, sehingga yang penting cukup ada waktu, cukup untuk memberitahukan, sehingga relatif. Bisa jadi 5 menit cukup, bisa jadi setengah jam cukup, bisa jadi 1 jam juga cukup, tidak harus berhari-hari untuk memberi, toh hanya memberitahukan caranya macam-macam, bisa dengan alat komunikasi, handphone, bisa WA, via SMS, bisa langsung telepon, bisa langsung datang ke kantor pejabat yang berwenang, ke kantor polisi, ke kantor lurah, ke kantor camat, ke kantor koramil, ke kodim, ke polres, bisa ke pos polisi, bisa ke petugas ronda pun juga bisa. Petugas ronda juga termasuk yang berwenang pada saat dia meronda kan gitu. Sehingga waktunya relatif. Ini hal-hal seperti ini diukur dengan standar praktek, kewajaran. Itu kalau masih cukup, diancam hukuman paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori 2. Ayat 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga terhadap orang yang mengetahui salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah dilakukan dan telah membahayakan nyawa orang pada saat akibat masih dapat dicegah. Ketentuan ayat 1 berlaku juga tidak hanya pada posisi sedang merencanakan, namun sudah melakukan perbuatan. Sudah dikepung rumahnya, sudah disulut api, misalnya rumah itu mau dibakar, sudah mau meracun, membuka pintu pipa PDAM, nah termasuk seperti itu. Gitu. Namun masih dapat dicegahnya akibat, dan orang ini tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang atau kepada orang yang terancam. Ini masuk di pasal 254 KUHP baru. Nah, pasal 255. Nah, ini juga perlu dicermati pemirsa SHMK yang saya cintai dan saya banggakan, sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Ketentuan pasal 255 akan saya bacakan. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 dan 254 tidak berlaku bagi orang yang jika memberitahukan hal tersebut kepada pejabat yang berwenang atau orang yang terancam akan mendatangkan bahaya penuntutan bagi dirinya, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau menyamping derajat kedua atau ketiga dari suami atau istrinya atau mantan suami atau istrinya atau bagi orang lain yang jika dituntut sehubungan dengan jabatan atau profesinya dimungkinkan menurut hukum untuk dibebaskan menjadi saksi terhadap orang tersebut. Hal ini dikecualikan, boleh tidak memberitahukan, asalkan kalau memberitahukan itu akan mendatangkan bahwa
keluarga ini tadi, bla 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 bla, suami menyamping dan sebagainya, akan dituntut. Intinya begini, dikecualikan tidak memberitahukan perencanaan mufakat atau perencanaan melakukan tindak pidana itu tidak dihukum. Kalau yang mengetahui itu adalah masih keluarganya. Nah, contohnya begini, ada ibu, suaminya akan melakukan peledakan bendungan, dibantu oleh adiknya, dibantu oleh anaknya, dibantu oleh keponakannya. Akan meledakan bendungan ini. Ini kan masih satu keluarga. Si ibu ini jika tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang, dia tidak dihukum. Tidak masuk pasal 253, tidak masuk juga pasal 255. Kenapa? Kalau ini memberitahukan, si ibu ini memberitahukan, maka keluarganya akan dituntut semua. Maka untuk orang ibu ini, orang yang seperti ini, ibu ini, itu tidak dihukum oleh pasal 253 dan 254. Bahasa saya supaya sikat, kalau yang melakukan itu, si calon-calon pelaku ini, yang mufakat, yang perencanaan itu adalah masih keluarganya. Jadi gini, lebih singkat lagi, ada kelompok perampok ini punya istri, tapi kelompoknya ini keluarga semua. Istrinya itu tidak memberitahukan bahwa ini akan merampok bank dengan cara membakar, misalnya kan, ini unsurnya kan pembakaran. Ini kok tidak memberitahukan, ini termasuk yang tidak bisa dihukum sebab pelakunya masih keluarganya. Kalau ini memberitahukan, maka pelakunya dituntut, keluarga ini yang akan dituntut. Maksud dari pasal 255 itu adalah demikian. Saya ulangi lagi, ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 253 dan 254 tidak berlaku bagi orang yang jika memberitahukan hal tersebut kepada pejabat yang berwenang atau orang yang terancam akan mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, keluarga saudara, atau semenda dalam garis lurus bla 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 bla. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Berikan saran yang membangun melalui kolom komentar. Tonton video dari awal sampai akhir, jangan di-skip supaya tidak gagal paham. Berilah SHMH dukungan dengan subscribe untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya. Nyalakan teng-tong tanda notifikasi pada layar YouTube penonton SHMH yang saya hormati sebangsa dan setanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Terima kasih.